Tidak ada lagi alasan untuk Persib Bandung kalah di ACL 2 tanpa seorang Gustavo Polanco, Victor Igbonepo, apalah kamari oge kumaha maina. Bahkan saya udah bahas jauh-jauh hari tentang skuad kedalaman Persib Bandung, terutama lini belakang. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh salam dunia dimanapun kalian berada. Sebelumnya saya doakan terlebih dahulu mudah-mudahan bobotoh semua selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertandingan kedua di ACL 2, Persib Bandung melawan Zhejiang. Kita bermain ke Cina. Jadi kita tuh bermain sampai ke negeri Cina hari ini, dan Persib Bandung memang udah berangkat kemarin malam ya, dan tidak memboyong seorang Gustavo Polanco dan juga Rejaldi Hehanussa. Rejaldi Hehanussa terkonfirmasi dia masih merasakan sedikit sakit katanya di cederanya, itu juga yang menjadi alasan Rejaldi Hehanussa sampai detik ini belum bisa turun dengan Persib Bandung ketika bermain di Liga. Gustavo Polanco mengalami cedera setelah laga pertandingan terakhir kemarin kita melawan Madura yang sayang sekali kita tidak bisa membawa 3 poin, dan Gustavo Polanco juga mengatakan katanya masih ada rasa sakit, belum 100% fit, tapi insya Allah udah terus membaik. Tapi intinya Gustavo Polanco tidak bisa bermain di ACL 2 nanti. Hanya menyisakan Victor Igbonepo, Kakang Rodianto, Ahmad Juprianto. Itu adalah pemain belakang Persib Bandung yang murni posisinya sebagai seorang center back. Walaupun memang Kakang Rodianto sekarang sering dimainkan sebagai seorang bek kanan, tapi kita tidak menutup kemungkinan kalau seandainya memang Kakang Rodianto posisi aslinya adalah seorang center back. Jauh sebelum keadaan genting sekarang itu kan, dimana tiap lini Persib Bandung pada akhirnya tidak memiliki skuad kedalaman yang benar-benar sepadan, khususnya mungkin untuk sekarang lini depan dan juga lini pertahanan center back ya. Kalau penjaga gawang Teja dan Kevin menurut saya udah sangat oke. Lini tengah, walaupun di beberapa pertandingan ketika Persib tanpa bermain dengan seorang kapten El Capitano Marco, Persib terlihat sangat kesulitan, tapi kita harus akui bisa dibilang cukup sepadan dan gemuk di lini tengah karena ada Adam Alis, Rahmat Irianto, ada juga Coach Cijan, Deddy Kusnandar gitu kan. Mereka ini sebenarnya permainannya bagus, cuman karena banyak kehilangan menit bermain sehingga ritme permainan mereka sedikit demi sedikit terus berangsur berkurang. Kita tahu Ahmad Irianto ketika pertandingan saat melawan lawan Pot FC banyak sekali hujatan karena dianggap berat, bisa lompat. Tapi ketika diberikan menit bermain saat melawan Pot FC dan juga bermain di pertandingan selanjutnya saat melawan Persija ya kalau saya nggak salah, itu bagus tuh. Ahmad Irianto udah mulai bagus karena dia mendapatkan menit bermain lagi. Nah, jauh sebelum itu saya udah bilang kalau Persib Bandung harus memiliki skuad kedalaman yang benar-benar sepadan, gemuk, dan kualitasnya hampir sama. Walaupun mungkin benar-benar sama itu sulit, tapi seenggaknya hampir sama. Karena Persib akan bermain di ACL 2 dan di Liga. Itu kata saya ketika era transfer window kemarin. Persib harus bisa terus membongkar pasang pemainnya agar para pemain tidak kecapean, karena kita tahu jadwalnya sekarang begitu padat gitu kan. Hari ini Gustavo Polanco bahkan kemarin saat melawan Madura, Nick Weaver disimpan dengan alasan agar tidak terlalu kecapean di ACL 2 nanti. Papa Victor yang dimainkan, terbukti banyak sekali serangan-serangan yang pada akhirnya menuju ke Papa Victor, dan Persib Bandung harus puas dengan 1 poin. Kita jelas hormat dan respect kepada Papa Victor, karena Papa Victor ini adalah salah satu legend di Indonesia dengan 4 gelar. Begitu hebatnya permainan Papa Victor, terutama di era Persipura dulu. Bahkan saya, karena dulu ketika saya main bola, masih aktif main bola, posisinya sebagai seorang center back, Papa Victor adalah salah satu pemain idola saya, karena begitu kuat sekali gitu kan. Bahkan sebenarnya kita juga Persib Bandung cukup bersyukur karena pernah memiliki Papa Victor dalam keadaan yang cukup prime lah, cukup dalam keadaan yang bagus ketika di era coach Mario Gomez. Tapi untuk sekarang, dengan segala hormat, Papa Victor bagi saya menurut saya udah sangat habis gitu kan, karena umur tidak bisa bohong. Termasuk juga Bang Jupe yang kita respect juga sebagai legend Persib Bandung. Umur tidak bisa bohong. Kalau mereka udah gak bisa lagi bersaing di Liga 1 yang begitu cepat gitu kan, karena ya
stamina udah habis gitu kan, ritme bermain juga udah habis. Kalau dulu ya jelas mereka masih sangat hebat. Itu saya benar-benar lingkari dan tuju terus berikan kritik kepada manajemen Persib Bandung waktu itu untuk mencari bagaimana kalau seandainya Gustavo Polanco dan Nick Weaver tidak bisa bermain. Toh memang kita ada Kakang, tapi Kakang kita harus akui permainannya belum stabil, dia masih angin-anginan, dia kadang bagus, dia kadang enggak juga. Tapi kalau lagi bagus, bagus banget, lagi jelek, jelek banget gitu kan, dan dia juga masih muda, mungkin masih kurang jam terbang, sehingga belum bisa konsisten permainannya. Nah, saya harap sih memang Kakang Audianto harus dicoba lagi di back tengah. Mungkin bisa saja di ACL 2 ini Kakang dan juga Nick yang diduetkan, bukan lagi Papa Victor. Papa Victor juga sebenarnya pernah bermain bagus juga di pertandingan sebelumnya, bukan di pertandingan saat melawan Madura ya. Dan ini hal yang wajib untuk manajemen di putaran kedua, sedikit utak-atik lagi pemain ya, khususnya mungkin di lini belakang center back dan juga lini serang. Dimas Derajat memang sudah memperlihatkan kualitasnya, tapi kita harus akui secara game plan tanpa seorang David da Silva, Persib bermain seperti kebingungan gitu kan, walaupun Dimas Derajat berhasil menjadi pemecah kebuntuan beberapa kali. Jadi kalau seandainya Dimas tidak bisa bermain, David da Silva tidak bisa bermain, kita benar-benar memiliki pemain yang benar-benar bisa sepadan untuk pemain nomor 9. Begitu juga di center back, Nick dan Gustavo tidak bisa bermain, kita harus cari penggantinya. Papa Victor udah harus dilepas. Saya juga nggak tahu kenapa Papa Victor masih bisa bertahan di musim ini. Mungkin kalau menurut saya karena masih ada kontrak ya, jadi menghabiskan dulu kontrak, dan juga tidak ada tim yang menginginkan Papa Victor dengan cara tebus ya. Kalau gratisan mungkin ada. Dulu sempat ada PSBS Biak digadang-gadang ingin mengembalikan Papa Victor karena ingin dengan skuad Mutiara Hitam yang dulu katanya. Tapi terbukti sampai akhir dan juga hari ini Papa Victor tetap bersama Persib Bandung. Dan saya yakin ketika Papa Victor nanti udah habis kontraknya bersama Persib Bandung, Persib pasti sih bawa pemain lagi untuk regenerasi. Karena ya tadi ketika Nick, jangankan dulu dua-duanya nggak ada, Nick dan Gustavo, satu aja nggak ada, itu udah jadi masalah bagi Persib Bandung. Nah itu intinya skuad kedalaman harus bisa diperbaiki lagi untuk Persib Bandung di musim depan. Nah sekarang kita berbicara tentang Jay Jiang. Sebenarnya Jay Jiang ini sedang dalam keadaan yang cukup buruk juga sih, di mana 5 pertandingan terakhir di liganya dia gagal menang, hanya draw dan kalah. Bahkan di ACL 2 di laga perdananya dia sama kayak Persib kalah juga dari perwakilan Singapura gitu kan. Ini sebenarnya hal yang cukup menguntungkan juga bagi Persib Bandung agar bisa membawa poin dari Cina, bukan hanya 1 poin tapi juga tidak 3 poin saya harapkan. Apalagi Persib Bandung bisa dibilang sekarang dengan skuad yang lengkap, hanya minus seorang Gustavo Polanco, bahkan sudah kembalinya seorang botak Dadang da Silva, harusnya bisa membuat Persib Bandung semakin ngeri permainannya. Walaupun ya saya akui juga beberapa semua kalau Dadang da Silva ini dalam keadaan yang belum 100% fit gitu, ritme permainannya belum kembali, sentuhan-sentuhannya. Kemarin juga dikasih pemanasan ketika pertandingan melawan Madura ya sekitar 10 menit lah, kalau saya nggak salah kurang lebih 10 menit. Nah ini juga akan menjadi semakin apa ya, membuat Persib Bandung kesulitan kalau seandainya David da Silva belum bisa perform pada permainan terbaiknya. Kalau di laga selanjutnya saat melawan Persibaya sih seharusnya kalau David da Silva udah dimainkan saat ACL 2 udah bisa sih kepada performa terbaiknya lagi, fisiknya kembali bugar. Mudah-mudahan aja lah Persib Bandung bisa menang esok hari jam 7 ya Boboto, karena kita sangat butuh banget poin di ACL 2 ini agar kita tidak apa ya berlarut-larut dalam kekalahan kemarin dan juga tetap menjaga asa agar bisa lolos ke 16 besar. Segitu dulu pembahasan hari ini. Assalamualaikum.